Ya, dengerin betul. Ketika laut merah terus tersibak kan, wow itu keren kan. Terus kita bilang, menyimpulkan, wah kita tidak akan mampu. Itu bodoh sekali kesimpulan kita tidak akan mampu. Meskipun bikin nyamuk, Anda juga tidak mampu. Loh, untuk memutuskan tidak mampu saja kok sampai pertunjukan seperti itu tuh laupo, cek goblok kayak gitu. Ya, ini ngaji ilmu dulu, nanti bagian terakhir ijazah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini riwayatul Bukhari. Haddatsana Abdul bin Yusuf, haddatsana Les, haddatsana Sa'id al-Maqburi an-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma minal anbiya'i nabiyyun illa qad u'tiya wa inna ma kana alladhi utituhu wahyan awhahu wa ilayya fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Terus kita tahu semua nabi itu punya mukjizat. Ya, semua nabi itu punya apa? Mukjizat. Mukjizat itu hal yang luar biasa yang memastikan manusia itu tidak bisa menyainginya atau menandinginya. Dan rata-rata mukjizat nabi dulu itu fisik. Misalnya ontanya Nabi Soleh itu kan onta tapi keluar dari batu, itu kan aneh sekali. Atau tongkat Nabi Musa bisa simsalabim mengeringkan laut apa? Merah. Semua nabi itu punya mukjizat dan semuanya berbentuk fisik. Kecuali mukjizatul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berupa Al-Quran. Al-Quran itu konsep ilmiah. Terus kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi saya karena Quran itu justru berharap pengikutku besar dan sampai hari kiamat. Sekarang kita logika. Andaikan kamu punya tongkatnya Nabi Musa, kalau kamu suka uang, kepikirannya dijual apa dipakai? Kalau kamu suka uang. Kalau kamu ahli suudon itu pikirannya ndak, ini asli ndak. Karena yang melihat di Turki itu ya sebagian gitu. Kalau yang suka perdukunan itu bayangkan tuh miliknya. Mungkin dipakai ngakali orang atau apa, pokoknya bayangkan tuh miliknya. Kalau yang kolektor pikirannya itu nanti ini laku berapa. Tapi kalau peneliti mungkin pikirannya itu ini asli apa enggak? Bukti aslinya apa? Repot. Lagi pula kalau kamu punya utang terus mau apa? Istri kamu marah mau apa? Kalau pakai tongkat terus. Nah, beda dengan mukjizatnya Quran, itu semuanya apa? Ilmiah. Orang yang sedang harmonis dengan istri bisa pakai ayat di antara ayat-ayat Allah itu apa? Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Nanti kalau ditakdir cerai, saya tidak menyarankan cerai. Kalau ditakdir cerai, itu masih dimotivasi sama Allah, wa iyatafarraqa yusnillahu kullam min sa'ati. Jika suami istri itu cerai, jangan-jangan suaminya dapat istri lebih baik, istrinya nanti dapat suami lebih baik. Jadi yang masa lalunya ada kepraharan. Kan banyak orang suaminya meninggal, ketika nikah lagi ditanya, kangen sama suami pertama, alhamdulillah ini lebih baik. Padahal suaminya yang meninggal itu berharap istrinya ini kangen, ternyata dia sudah syukur dapat suami yang lebih baik. Jadi Quran itu menunggui kita ila yaumil ya. Kita tidak bunuh diri, itu ya barokahnya Quran. Karena problem apapun kita dinasehati apa sabar, apa dinasehati sabar. Kan nggak mungkin kamu pegang tongkatnya Nabi Musa, punya masalah apa saja ngelihat tongkat, bisa apa tongkat. Tapi kalau Quran kan nasihat, solusi. Makanya Nabi berharap dengan Quran ini, saya berharap pengaruh saya, pengikut saya terbanyak ila yaumil ya. Terus beliau dikomentari begini sama ini Fathul Bari, sarahnya Bukhari. Al-muradu anna mu'jizatil anbiya in qaratat bin qiradi a'sarihi falam yusyahidha illa man hadara. Problem mukjizat nabi-nabi dulu itu kan fisik, sehingga yang tahu kalau Nabi Soleh punya unta yang ajaib itu yang tahu ya hanya yang hadir saat itu. Yang tahu kalau tongkat Nabi Musa bertuah itu juga yang tahu hanya yang hadir saat itu. Selebihnya tahu tongkat ya di museum. Tapi kalau Quran menjadi solusi, menjadi panduan, menjadi pegangan itu ila yaumil ya. Kita beri contoh ya, Quran panduan yang paling gampang misalnya. Dulu ini cerita ya.
Dulu itu ada orang kafir cerdas namanya Jubair bin Mut'im. Itu saking pinternya dia, pinter juga tokoh. Itu sebagai delegasi pembebasan Asra Badrin. Jadi tawanan-tawanan perang Badar itu mulai dulu ya ada negosiasi mau dibebaskan. Terus orang-orang kafir ini menugaskan namanya Jubair bin siapa? Mut'im. Ini ada di Bukhari. Karena ini ngaji di Jakarta. Kalau orang nggak tahu hadis juga tanya ini sahih enggak? Wong nggak tahu kok tanya itu. Padahal kalau dibodohi ya nggak tahu. Tapi ya tetap kamu dengarkan ya lewat kiai. Setelah itu Jubair itu datang ke Medina. Dengerin ya, datang ke mana? Medina. Kemudian dengar Nabi baca wattur pas sholat maghrib. Jubair karena Nabi dulu nggak ada hotel, nggak ada pondok ya. Pondoknya Nabi hanya sufah itu. Nabi baca maghrib, bukan diskusi, bukan debat, baca wattur wa kitabim mastur fi raqim mansur wal baitil ma'mur wasaqfil marfam khuliqu min ghairi syai'in. Masa manusia atau alam raya yang maujudat, yang nyata, yang wujud nyata. Kemudian asal usulnya itu ketiadaan. Ini kan hadhil alam maujud, alam ini kan nyata. Masa sesuatu yang nyata penciptanya itu tidak nyata. Jadi nggak mungkin ada familihilism. Begini, al-adamu yakhluqu maujudan, sesuatu yang tidak ada menciptakan yang ada. Itu kan akal nggak bisa nerima. Kalau sesuatu ini ada, penciptanya pasti ada. Terus akhirnya Jubair bin itu simpuh di depan Rasulullah terus bilang, ya Muhammad kada qalbi ayatir, hampir saja hati saya terbang. Kalau riwayatnya Imam Ahmad, faka'an nama sudi akal di hati saya ini hancur. Semua teori yang saya bawa untuk melawan kamu sekarang luluh semua, hancur semua. Yang benar adalah teori Anda bahwa Tuhan itu satu dan Tuhan itu ada sebelum semua makhluk. Coba kalau Nabi Muhammad ada Jubair bin Mut'im terus menyembunyikan tongkat dekat mihrab, terus dilihat ini apa, paling pikirannya ini dari kayu apa, terus bentuk tongkat itu tukang pemahatnya siapa? Kok kurang keren kalau di Blitur gimana ya? Kan malah panjang. Kira-kira kalau mukjizat itu dari tongkat itu malah panjang. Panjang lah pokoknya panjang. Lagi pula kamu coba kan nggak ngarah mandi, itu yang mandi kan nabinya bukan tongkatnya. Coba tongkatnya Nabi Musa coba anak-anak beki itu. Dipakai mukul kucing aja kilun li kaumi ya tafak karu. Ada seorang kiai, seorang ustadz, kiai dulu itu ya memang orang soleh, alim terus jadi kiai. Kalau kiai sekarang tuh macam-macam, nganggur terus ingin jadi kiai gitu. Terus daftar gitu. Ada lowongan di yayasan masuk ingin jadi ustadz karena dengar ada gajinya. Dulu tuh ada seperti itu udah. Makanya dulu tuh kalau ustadz kiai pasti soleh karena dia alim terus ingin orang lain tuh mendapat ilmunya. Kalau sekarang nggak ada yayasan sehat, guru gajinya sekian. Yang nggak ingin jadi ustadz tuh daftar. Karena ada gaji, apalagi ada kabar, ada gaji, ada mes, ada wah yang daftar banyak. Tapi mentalnya ada kiai sebetulnya. Ya kalau sama tanya itu baik dah Gus, ya setengah baik. Ya maksudnya setengah baik ya ada baiknya, namanya profesi ngajar itu kan baik. Tapi setengah saja karena motifnya itu nyari gaji, bukan ingin mencerdaskan umatnya Rasulullah SAW. Itu Imam Amudi itu guru matematika. Saya nggak bosan-bosan cerita ini. Guru matematika. Muridnya sampai takut. Ini masuk surga ndak? Kiai kok ndak ngajarin istighosa atau tahlil malah ngajarin apa? Matematika. Beliau meninggal terus muridnya tanya, "Ma fa'alallahu bik?" Kira-kira gitu. Apa yang dilakukan Allah? Allah nyambut Anda gimana? Bagus, saya disuruh ngajar malaikat karena malaikat kan tidak pernah kayak anak beki gini ngaji gini. Malaikat tuh tidak pernah ngaji, dia iman saja karena tahu surga, tahu neraka terus iman gitu aja. Jadi imannya malaikat tuh nggak keren kita. Imannya loh. Loh itu yang ngendikan Nabi loh, tidak saya. Nabi pernah tanya sama sahabat, iman yang paling keren siapa? Jawabannya sahabat malaikat. Ya enggak, karuan malaikat iman. Dia yang tahu surga neraka, tahu segalanya masa ada? Nah imannya pasti iman lah katanya. Terus ya para sahabat engkau iman ya wajar kan menangi saya, nemuin saya.
Yang hebat itu orang-orang yang tidak melihat saya, tidak saya didik tapi tetap iman. Karena dididik akal, ya tadi dididik Quran, apa dididik Quran. Sama siapa? Teks bahasa Arabnya Mas. Terus Imam Mahmudi kata Allah, suruh dia ngajarin para malaikat cara menemukan saya. Malaikat dikumpulin, terus Imam Mahmudi disuruh ngajar. Sama singkat kata-katanya Allah di mimpi itu. Istadilla ala wahdaniyati bihadrati malaikati, tolong ajarkan cara menemukan saya padahal Anda ini manusia yang tidak melihat saya. Anda di Jakarta kan lihatnya gedung-gedung, paling jadi khayal, terus nikmat lah, Anda ikut punya tapi ikut nikmat. Itu orang desa-desa kalau ke Jakarta itu pokrol, wah di Jakarta itu gedungnya tinggi-tinggi, tidak kayak kampung sini, lo udah ikut punya, ikut bangga. Di Jakarta orangnya cantik-cantik, tidak kayak orang sini, padahal dia ya udah dapat orang cantik gitu. Jadi Allah itu saking pinternya, miskin-miskin ya bisa berkhayal dan bahagia. Nah, itu alhamdulillah betul. Akhirnya itu apa ini anak-anak begini saya tak niati ngajar standar anak-anak akademik. Terus pertama yang diajarkan hanya bilang gini, sama siapa teknya? Ya malaikat wahai para malaikat. Terus beliau bilang, nisbatus naini wassalasah ila malaniha yatalahu nisbatul far'i ilal asli. Angka itu jumlahnya berapapun 2, 3 sampai triliunan, semuanya itu nisbatul far'i ilal asli. Bin nisbat ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Angka 2 ya cabangnya 1, 3 ya cabangnya 1, 1 triliun ya cabangnya 1. Tetap yang asal usul adalah angka 1. Itu nangis semua malaikat. Cara Jawa itu mandekman kue iman kaya imanku. Makanya imannya umatur Rasulullah SAW itu PD-nya, yakinnya kayak imannya malaikat. Kalau Tuhan itu 1, karena angka agak bisa dimulai kecuali dengan angka 1. Makanya nisbatus naini wassalasah ila malani hayatalahu iku nisbatul far'i ilal asli. Semuanya itu nisbatnya cabang ke induk. Berarti semua alam raya ini tetap asal usulnya 1, yaitu qul huwallahu ahad. Nah, itu namanya akal. Umatnya Rasulullah itu ditinggali mukjizat akal lewat panduan Quran, sehingga meskipun kita tidak menangi Rasulullah, tidak menangi sahabat, kita tidak tahu malaikat Jibril, tapi cara iman kita ini tidak kalah keren. Yakin hakul yakin. Terus kedua, gambar. Kamu gambar rumah, gambar hewan, gambar apa saja, mesti dimulai 1 titik. Entah gambar kamu bagus, entah jelek, tetap dimulai 1 titik. Nah, titik ini namanya nuqtatul wujud. Semua alam raya dimulai dari 1 titik, yaitu nuqtatul wujud. Makanya Quran dimulai bismillah, dan bismillah itu dipilih sama Allah pakai pertama ba itu ada titik. Itu kata semua ulama, itu titik itu singkatan dari bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Karena saya semuanya ada. Bi itu karena saya. Jadi makanya santri-santri beki tidak usah bayangkan kamu jadi wali terus bisa terbang ke Mekah, tidak usah. Kalau terbang ke Mekah ya sudah umroh aja bayar. Kalau enggak ya maklaran KBH atau apa. Cari gratis. Ya gratis kan, yang dapat orang 10 gratis 1. Terus orang enggak umroh-umroh dirayu-rayu supaya umroh. Repot. Itu pelanggaran fikih itu. Kalau orang punya utang itu wajibnya hanya utang dulu gitu. Wah, repot. Saya itu juga sering bingung di kampung-kampung. Gus sama umroh. Kenapa? Dapat gratisan. Minta uang saja buat nyaur utang, nggak boleh. Wah, secara fikih yang wajib itu nyaur utang bukan umroh. Nggak boleh Gus diminta uang, nggak boleh, harus umroh. Udah gitu saya ini bingung Gus mau umroh, nggak nikmati. Kenapa? Disuruh ngajar Gus. Repot. Ya saya mohon anak-anak biki semuanya yang seneng Quran itu harus seneng sampai kayak saya, sehingga tahu istidlal, mencari Tuhan dengan cara tauhid yang berbasis akal itu sedzohir imannya malaikat. Sehingga di klasmen iman itu manusia ulul ilmi, kita-kita yang nekuni ilmu itu nomor 1 prakteknya. Karena nomor 1 itu Allah karuan kan, syahidah Allah kan gak tertandingi, syahidah wa annahu la ilaha illallah. Terus wal malaikatu, malaikat kan karuan karena langsung menyaksikan surga. Dan ketiga apa? Wa ulul ilmi. Berarti prakteknya kan nomor 1. Kalau kompetitornya semuanya manusia, ulul ilmi nomor berapa? 1 kan? Nah nomor 3 kan dari Allah, malaikat, ulul ilm. Berarti kalau kompetisinya antar manusia nomor berapa? 1 kan?
Nah, kenapa ulul ilmi di nomor 3 kan tapi dari Allah, malaikat, ulul. Kerennya kayak apa? Karena cara iman ulul ilmi itu enggak ada ragunya sama sekali. Kamu ragu enggak kalau 2 cabang dari 1 asal-usulnya 1? Enggak pernah kan ragu kan? Semua gambar seruat apapun dimulai dari 1 titik, ragu enggak? Enggak kan? Nah, imannya umatnya Nabi karena dipandu oleh Quran itu seyakin itu, sehakul yakin itu. Kuliku min ghairi syai'in amhumul khaliq. Terus kata Allah lagi, kalau kamu tidak percaya saya yang bikin langit bumi ya gampang dong, kamu saja yang ngomong kalau kamu yang bikin. Paling orang sepakat kamu stres. Terus hanya ayat gitu, am khalaqus samawati wal ard. Kalau kamu tidak yakin Allah yang bikin ya silakan Anda klaim saja kalau kamu yang bikin langit bumi. Bala yuqinun. Kamu juga gak mau kan dibilang stres. Nah ini terus saya teruskan ya. Makanya mukjizat terbesarnya Nabi adalah Al-Quran. Karena Al-Quran ini cerita tentang hukum-hukum akal, cerita tentang logika-logika peradaban. Misalnya logika peradaban, contoh paling gampang. Di Quran itu ada sekian ayat yang Allah cerita peradaban. Misalnya wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Itu dikutip terus kemudian disimpulkan dalam peradaban. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah ngendikannya gampang. Ahsin man syi'ta takun amira. Kamu berbuat baik saja sama seseorang, maka otomatis kamu akan jadi pemimpinnya. Ada orang nggak tamat SD, nggak tamat papa, gobloknya minta ampun. Tapi karena gaji seorang pakar, oh kamu tak gaji 1 bulan 1 miliar, perusahaan saya jadikan besar. Itu dikongkan ngalor itu ya nurut. Hanya karena dia ihsan. Terus wastahni amman syi'ta takun nadhira. Saya ulang lagi. Wastahni amman syi'ta takun nadhira. Dan kamu jangan butuh orang lain, siapapun dia, maka kamu akan setara. Misalnya ada menteri orang antri mau salim, tapi kamu tidak butuh kan tenang saja. Tapi kalau kamu butuh, habis ya. Ya kan? Kamu tidak butuh seseorang, maka kamu posisinya akan setara. Kamu harus sopan karena punya utang jasa. Kalau nggak punya apa-apa kan setara. Ya enggak? Misalnya kamu jajar rektor atau jajar menteri, jajar apa saja. Kalau kamu tidak punya utang kan? Kamu jajar menteri tidak punya utang. Sama jajar satpam tapi punya utang, takut mana? Kalau butuh itu mesti kalah kan? Ada pejabat misalnya nggak begitu cantik sama perempuan cantik yang kamu butuh ingin dicintai, takut mak. Padahal nggak jelas orang ini pangkatnya apa, nggak jelas. Jadi dalam hukum sosial itu kata Sayyidina Ali, wastahni aman syi'ta takun nadhira. Kamu jangan butuh seseorang maka kamu akan setara. Terus yang terakhir, wahtas ilaman syi'ta takun asiro. Asiro pakai sin. Dan silahkan butuh seseorang maka kamu akan jadi budak dia. Ya coba misalnya Anda seorang profesor, seorang alim, seorang ketok, misalnya mencintai janda di ujung kampung sana, jalan kaki 2 kilo. Padahal itu gak tamat SD, tapi gara-gara seneng, kacau kan? Logika kepangkatan hilang semua kan? Jadi itu hukum peradaban. Itu mewakili isi-isi sosial yang diterangkan Quran. Ya, jadi paketnya 3 tadi ya. Ahsin man syi'ta takun amirah. Kamu berbuat baik sama seseorang maka kamu bisa memimpin. Wastahni amman syi'ta takun nadhira. Kamu jangan butuh seseorang maka kamu akan setara. Mbok kamu ketemu orang terkaya di dunia. Yo ketemu orang terkaya di dunia, kamu jejer, kamu tidak butuh dia. Tenang kan bisa setara kan? Tapi kalau butuh harus sopan, ngajukan proposal, harus berakhlak karimah. Makanya sekarang Anda kok berakhlak kenapa? Ternyata mau nyalek. Biasanya Anda berakhlak kok berakhlak. Ada apa ini? Makanya guyonan di Rembang itu Beb Husein ini. Kalau ada orang mendadak sopan sama temannya, temannya curiga, kok tumben sopan, mau utang ya? Jadi zaman akhir itu kacau. Ya di semua daerah gitu ya sama Pak Rektor ya. Kalau ada teman biasanya nggak sopan kok sopan, itu temannya curiga. Ini Pak Rektor UI ikut kaji. Kok tumben sopan, ada apa ya?
Karena di mana-mana orang butuh itu pasti beretika. Kamu punya teman paling berdua, kalau mau utang berakhlak gak? Atau misalnya kamu punya adik cantik, terus punya teman berdua, kalau cinta adik kamu berakhlak gak? Biasanya nggak sama sekali nggak berakhlak. Gara-gara butuh menjadi berakhlak. Ya jadi hukum sosial itu ya kuncinya 3 tadi. Ahsin man syi'ta takun amira. Wastaghni amman syi'ta takun nadhira. Terus wahtas ila man syi'ta takun asira. Kalau kamu butuh seseorang pasti kamu dibikin hina. Asir itu tawanan. Nah, Quran itu bicara sosial itu lengkap. Dan itu yang nunggui kita. Kita punya tetangga yang kurang baik, ya seneng. Punya tetangga baik, ya seneng. Kata Imam Syafi'i, saya berkali-kali cerita. Kok seneng semua Imam Syafi'i? Ya bagus lah, kalau yang seneng saya enak lah. Dijak jagongan, gak ngarah utang. Uang itu nak, kamu punya tetangga gak seneng kamu. Aman kan? Aman. Gak akan pinjem uang kan, pinjem mobil. Wong gak seneng kok. Makanya Imam Syafi'i itu kalau ngedikan luar ya Aba Abdillah bagiannya, ya Aba Abdillah orang itu gak seneng kau, bagus lah. Loh kenapa bagus? Waman asa'a ilaika faqad atlaqaka. Orang yang gak seneng kamu maka membebaskan kamu. Gak akan pinjam uang, pinjam mobil, gak akan ganggu waktu kamu, kan gak seneng. Justru yang seneng-seneng ini masalah pinjam terus. Terus. Imam Syafi'i itu orang yang anggap dunia itu selesai. Ada yang cerita, ya Aba Abdillah, orang yang tadi cium tangan engkau, yang hormat engkau, di luar maki-maki engkau, ngerasain engkau, ngata-ngatain engkau. Ya bagus lah. Kok bagus gimana? Berarti saya wibawa, depan saya tidak berani ya. Berarti saya wibawa, di depan saya tidak berani. Berarti itu makamnya sudah kulillah sumadarhum fi khawdihim ya labun, sudah dunia itu selesai, sudah agak penting semua. Nah itu kalau kamu anak-anak BK ahli Quran sudah ayatnya kulillah sumadarhum fi khawdihim ya labun, sudah lihat Allah saja agak penting, makhluk-makhluk itu udah makhluk semua agak penting, sepenting Allah. Nah kita ini ditunggoni mukjizat seperti itu. Bayangkan misalnya kita ditunggoni tongkatnya Nabi Musa. Saya ngajar di sini terus ini tongkat. Terus nanti yang tanya, Gus itu kayu apa Gus? Nanti yang kolektor tanya itu harganya berapa Gus? Ruwet apa? Terus yang ahli suudon itu asli gak Gus? Wah. Yang ahli suudon kan mesti tanyanya gitu, itu asli enggak Gus? Repot-repot pokoknya. Tapi kalau Quran kan jelas, kenapa? Ya terus saya teruskan. Fala yamurru terus al murad anna mu'jizatil anbiya in qaradat bi qidari ahsan wa mu'jizatul Quran mustamirratun ila yaumil qiyamah wa kharquhu lil adab fi uslubihi wa balaghatihi wa ikhbarihi bil mawhibat. Terus kata ini yang ngarang Fathul Bari sarahnya Imam Bukhari. Fala yamurru asrun minal a'sar illa wa yadharu fihi shay'un mimma akhbara bi annahu sayakun yadullu ala sihhati da'wa. Wa hadza aqwal muhtamilat wa takmiluhu fil ladzi ba'da wa qilan ya anal al makna anal mukjizat al madiyah kanat hissiyatan tusyahadu bil absar kana qoti sholeh wa asa Musa. Mukjizatnya nabi-nabi dulu itu hanya penyembuh, hanya pelengkap, hanya nuruti keinginan mata. Seperti dahsyatnya apa? Laut Merah di sebelah apa dipukul sama tongkatnya Nabi siapa? Itu semuanya itu hanya memanjakan mata. Urusan mata, terus wow itu. Tapi kalau mukjizatnya Nabi Muhammad itu berdasar akal. Maksudnya berdasar akal nih, dengerin ya. Dengerin betul. Ketika Laut Merah terus tersibak kan, wow itu keren kan. Terus kita bilang, menyimpulkan, wah kita tidak akan mampu. Itu bodoh sekali kesimpulan kita tidak akan mampu. Meskipun bikin nyamuk, Anda juga tidak mampu. Loh untuk memutuskan tidak mampu saja kok sampai pertunjukan seperti itu tuh laopo, cek goblok kayak gitu. Nah kalau kita karena umat yang pinter untuk memaksa kita nggak mampu, Allah bilang Inna wa la yastahi ayadriba matalam ma ba'ud. Kita melihat nyamuk langsung berkesimpulan tidak mampu. Saya berkali-kali cerita nyamuk itu sudah kecil, masih punya urat, uratnya kayak apa? Masih punya kuman, kumannya seberapa? Ya enggak, nyamuk itu kecil, punya organ tubuh, organ tubuhnya punya urat. Itu kalau kamu pinter,
antara tongkatnya Nabi Musa menyibak Laut Merah sama nyamuk itu sama-sama berkesimpulan melahirkan satu paham bahwa kita tidak mampu. Loh, untuk memaksa tidak mampu saja kok menuju pertunjukan ada onta keluar dari batu Nakotu Soleh, ada tongkat yang bisa mengeringkan Laut Merah. Cik goblok ya. Lah kita alhamdulillah tidak sejenis goblok yang seperti ini. Untuk ikrar bahwa Allah itu hebat ala kulli syai'in cukup lihat nyamuk kagum kan. Sudah, tidak usah bikin hidup. Saya berkali-kali mencontohkan. Para pemahat tak suruh bikin patung gajah itu mampu. Tak suruh bikin patung nyamuk kalau bisa. Nyari materi dari apa juga. Gampang mana bikin patung gajah sama patung nyamuk? Gajah, makanya Allah bikinnya contoh itu untuk ijaz itu pakai nyamuk bukan pakai gajah. Itu kalau ustadz-ustadz yang agak jorok malah contohnya nyamuk, Gus. Itu kecil. Itu kayak apa? Di dalamnya dia hamil. Itu anaknya kecil lagi, telurnya kecil lagi, itu gimana itu cara bikin itu? Makanya di sini ini ada kitab Itqan, itu komentarnya itu lucu. Ini kitab Al-Itqan karangannya Imam Suyuti. Ini persis komentar saya tadi ya. Kata Imam Suyuti, pengarang kitab Itqan, wa ya imma khisiyah wa imma aqliyah. Jadi mukjizat itu ada yang fisik, bisa dilihat indra, panca indra, bisa dilihat akal. Wa aktsaru mu'jizati Bani Israil kanat khisiyah li baladatihim. Bilada itu goblok, wakil lati basairihim. Dasar wong goblok. Mukjizat kok ngenteni sing wow. Maksudnya dasar untuk ngakui Allah hebat saja kok nunggu halal yang seperti itu. Paham? Mergo likil lati napa aklihim. Wa aktsaru mu'jizati hadhil ummah aqliyatun li farati dzakaihim wa kamali afwahihim. Dan mukjizatnya umat ini semuanya berdasar akal karena sudah cerdas. Jadi andaikan kita melihat tongkatnya Nabi Musa menyibak Laut Merah dengan melihat nyamuk, kesimpulan kita sama-sama wow, sama-sama keren, sama-sama memastikan kita tidak mampu. Makanya terus Quran menerangkan dia wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Jadi keseharian kita lihat burung kok terbang. Itu sudah ayatun min ayatillah. Paham ya, terus niki iku bangga ditunggoni napa Quran, nggih ditunggoni napa Quran. Wa mu'jizatul Quran tusyahadu bil basirah, fayakunu mayattabi'u li ajlihi aksar. Terus li annal ladzi yusyahadu bi aini ra'si yang qaridu bin qiradi musyahidi. Sesuatu yang tampilan dahsyatnya itu disaksikan mata, maka itu bisa habis. Era tongkat Nabi Musa seperti itu habis gak? Bisa mengeringkan Laut Merah, habis kan? Tapi era mukjizatnya Quran ila yaumil qiyamah. Ya contoh sosial, saya kembali lagi ke sosial. Kamu punya teman awet atau punya istri awet, itu konsepnya ya wal kadhiminal ghaidh, itu agak gampang tersinggung. Coba kalau kamu setiap tersinggung putus, setiap tersinggung habis, kamu tidak punya teman, tidak punya istri. Sampai kita awet seperti ini, kalau kecewa ya wal kadhiminal ghaidh, ngempet. Termasuk saya ini, biasanya ngaji khusus terus bajak gini ya kecewa. Tapi barokahnya diwarai Quran wal kadhiminal ghaidh, ngempet Gus, ngempet. Terus kecewa sama teman, kenapa tidak putus? Karena wal afina aninna, sudah kalau kecewa maafkan. Coba kalau kita kecewa presiden dia, mau kecewa menteri dia, mau kecewa orang tua minggat, ya kalau dicari, kalau tidak kan malu. Saya itu punya teman tak tanya, kecewa besar sama bapak itu, kenapa tidak minggat? Malu. Kenapa malu? Takut nggak dicari. Itu orang tuh paling malu itu kalau keluar dari rumah nggak dicari. Saya punya teman lagi, saya ini takut mati. Kenapa? Takut istri saya ada nangis. Itu kematian terburuk itu kalau nggak mati, tahu istrinya ada nangis, itu malu betul. Makanya jangan mati, pokoknya pastikan orang sekeliling ada nangis itu baru berani mati, kalau tidak jangan. Ya jadi mukjizatnya Nabi itu luar biasa. Walladzi yusyahadu bi'ainil aqli bakin yusyahidu kullu man jaa ba'dal awali mustamirran. Sesuatu ilmiah, sesuatu agama atau apa saja yang logis itu akan abadi ila yaumil. Kayak tadi
Ketika kita kecil diajari apa? Wujud, kidam, baqo, mukhalafatun, hawadisi, qiyamuhu, binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradah. Itu ila yaumil qiyamah. Karena kita pasti punya logika tadi. Masa alam raya yang maujud didahului ketiadaan. Kemudian ketiadaan ini kita rumuskan, ketiadaan inilah yang bikin alam raya. Di mana-mana nihilisme ketiadaan ya layu aspiru saya namanya tiada ya tidak punya akibat apapun. Yang punya akibat apapun ya sesuatu yang wujud. Loh itu kan ila yaumil qiyamah, sampai kapanpun teori itu akan nunggui kita ila yaumil qiyamah. Kita tidak melihat kan punya alasan tidak ngantul, usah tidak tahu. Tapi kalau kamu seperti ini, orang paling mulhid sekalipun, paling ateis sekalipun, terus ditanya, bisa nggak Anda mulai angka di luar angka 1? Tidak bisa kan? Makanya benar Imam Amudi tadi, ketika diminta Allah, istadilla ala wahdaniyati bi hadrati malaikati, tolong ajarkan kenapa manusia begitu yakin kalau saya ini satu, padahal mereka tidak melihat saya. Terus beliau ngendikan apa? Nisbatus naini wassalasa ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Angka 2, 3 sampai enggak terbatas, semuanya dibanding angka 1 itu nisbatul far'i ilal asli. Semuanya itu cabang dari angka 1. Itu mbok siapapun enggak usah ditunggoni nabi, enggak usah ditunggoni wali. Logikanya akan seperti itu. Itu yang dimaksud apa? Walladzi yusyahadu bainil aqli bakin yusyahidu kul man ja'a badal awal mustamad. Ya ini masih ada waktu seprapat, ini ijazah. Kalau ijazah nggak boleh tanya, ijazah ini. Nah itu yang fotokopi lebih besar di ijazah. Nggak tahu nanti ini MC-nya ini yang maklaran tanya jawab. Yang dia yang buka pertanyaan ya yang jawab. Ya kalau saya disuruh jawab dia itu siapa? Nyuruh-nyuruh saya kan? Kan nggak berakhlak namanya. Nah ini urusan akhlak ini harus di akhlak karimah ya itu. Ya Pak Rektor ya, agak sopan kan kalau nyuruh-nyuruh kan. Misal di UI Rektor aja agak berani nyuruh, ini orang agak jelas itu. Yang berani nyuruh saya itu Mbah Mun karena guru saya, bapak saya. Alhamdulillah sudah wafat. Nah, sekarang orang-orang agak jelas mau nyuruh-nyuruh. Benar-benar tidak berakhlak ya. Tapi nggak apa-apa, kalau itu kebutuhan umat ya nggak apa-apa. Ya ini ijazah kan, Anda sering dengar kalau orang baca surat Tabarok itu dapat kehormatan yang luar biasa. Nah, di antaranya itu nanti malaikat mungkar nakir itu tidak berani mengadab Anda. Tapi resikonya semua riwayat itu apal Tabarok. Mau saya carikan yang kulhu belum ketemu. Kalau Tabarok kan agak panjang ya. Berapa itu? 2 halaman? 2 halaman lebih? 2 halaman lebih ya? 30 ayat. 30 ayat, udah mikir kan kamu udah. Ada orang fasik meninggal. Fasik itu ya agak-agak berdua itu ya, meninggal. Meninggal karena protap. SOP-nya mungkar nakir itu kan pokoknya ketemu orang salah suruh mukul gitu aja. Pokoknya main pukul aja. Mungkar nakir itu hobinya mukul. Dia tidak punya hobi nyogati tamu, memang dia nggak bisa hormat, monggo didari itu nggak bisa. Malaikat itu kan sesuai tugas, nggak bisa dia malaikat didalili value krim doifahu terus ada tamu, jadi kan dari bagi, monggo dari, nggak bisa. Pokoknya disuruh mukul. Tas mau dipukul itu karena dia fasik kedua itu. Pas mau dipukul ternyata dia itu hafal sholat Tabarok. Singkat cerita surat Tabarok terus menjelma jadi apalah, pokoknya menjelma jadi makhluk yang bisa bicara. Kamu mukul dia, berarti mukul saya. Wah ya saya tidak berani mukul kamu kan kita buah. Saya hanya mukul orang ini. Ya tapi saya di dalamnya, kalau mukul dia kena saya. Tapi saya tidak berani sama kamu karena kamu kita buah gampang tuh, kalau nggak berani ya tidak usah pukul kan. Terus kata si malaikat ini masih balilo saja. Tapi kamu orang fasik harus saya pukul. Kata Qur'annya, tapi saya di dalamnya kena debat terus akhirnya ya sudah lapor ke Allah. Terus kata surat Tabarok, ya Allah, jika saya tidak ada gunanya dan tidak bisa mensyafaati orang yang hafal saya, mendingan saya tidak usah sebagai kitab buka, tidak usah kalah muka, nggak keren blas. Karena tidak bisa nyafaati itu. Terus kata Allah, udah syafaat aja, udah nggak usah dipukul, nggak usah. Intinya yang hafal surat Tabarok itu nanti aman dari pukulan siapa?
Munkar nakir. Itu ada sanadnya, ini di tafsir Ibnu Katsir. Ya, di tafsir apa? Ibnu Katsir. Ya nanti cari sendiri, ini tak bantu yang tulisan besar-besar apa. Jadi waktunya tinggal 1/4. Ya nanti habis ini tanya jawab, suruh jawab yang ini Pak Nurdin ya. Enggak jelas. Kok bisanya bikin acara tanya jawab, yang nyuruh itu siapa? Wah, sangat tidak berakhlak. Pokoknya orang ini sudah ketemu malaikat, kemudian faqala laha innaki min kitabillah wa ana akrahu masa'ataki wa innila amliku laki wala lahu wala li nafsi daron. Terus terusnya walhasil fasfa'ila ini di sini memang domirnya muannas ya. Jadi kangkang atau yang ngaji di sini atau mbak-mbak yang ngaji beki itu bacanya muannas ya. Karena Quran itu ya kalau domir mudzakkar ini tak ajari. Kalau Anda baca Jalalain, kalau nazala pakai domir mudzakkar itu qauluhu ta'ala apa? Kalau domirnya apa? Mudzakkar. Tapi kalau domirnya mu'annas fanazalat maknanya ayat apa? Jalalain kan tidak konsisten karena fanazala. Kalau mudzakkar itu berarti qauluhu ta'ala apa ya? Kalau nazalat berarti ayat. Nah di sini itu pakai ayat, makanya domirnya mu'annas. Terusannya kan apa? Fasfa'ilah apa? Fasfa'ilah itu yang tulisan besar nomor 2 apa? Fasfa'ilah fatan toliku kan semuanya pakai mu'annas. Sudah ketemu? Yang itu, yang tulisan-tulisan besar itu, yang mulai itu kan, sudah ketemu? Sudah Mas Zarkasi itu yang pakai mu'anas kan, fasfa'ilah terus fatan toliku, ya Pak Rektor ya, pakai mu'anas kan, fasfa'ilah fatan toliku yang tulisan besar. Fatakulu ya kan, pakai mu'anas juga kan. Ya Rabbi inna fulanan amida ilayya. Terus mimbaini kitabik. Ya. Fata'allamani wa talani. Sudah ketemu? Yang tulisan besar itu. Sudah ketemu. Yang ini loh, yang mulai ini. Sudah ya. Afatukhriquhu anta binnar wa tu'adzibuhu wa ana fi jawfi. Jadi surat Tabarok itu ternyata itu suka dispesialkan. Apa suka? Ya Allah, Quran itu 30 juz. Dan orang ini milih saya, masa sudah milih saya agak dihormati, juga dihargai gitu. Ya, inna fulanan itu Quran ini 30 juz dan suratnya berapa? 114 ya. 114 surat. Dan dia hanya ngapalkan saya, berarti saya ini spesial. Wong dia hanya spesialkan saya kok diabaikan mau dijotosi mungkar. Terus posisi saya ini keren saya di mana? Agak keren bos karena saya ini sudah dispesialkan, kemudian orang ini enggak engkau spesialkan. Terus fa'in kunta fa'ilan dzaka bi famhuni min kitabik. Kalau saya tidak nyafaati orang ini, mendingan saya tidak menjadi kitabuka, tidak menjadi kalamuka, gak keren karena tidak bisa apa? Nyafaati. Famhu itu maka engkau hapuslah saya dari status sebagai kitab. Terus singkat cerita faqul ala araqahut ala araqi wa tibti. Fataqul wa haqqal li an akhdib fayaqul idzabi faqat wahabtu lak wa syafa'tu kifi. Jadi intinya terus kemudian dikasih hak napa? Syafaat. Jadi orang yang hafal Quran itu fataqulu marhaban bihadzal fam sing farubbama talani marhaban bihadzal sadri farubbama wa'ani. Ya ini yang repot itu ada marhaban biqalbi yang wa'ani. Maka terima kasih lisanmu. Ini kata surat Tabarok, matur nuwun anak-anak beki lisan kamu baca saya. Nah ini yang terusannya agak repot. Wa marhaban bihadzal sadri farubbama wa'ani. Dan terima kasih hati kamu, otak kamu yang hafal saya. Ini masalahnya ijazahnya harus hafal ini. Karena ada wa'ani ya Pak. Nah kalau udah hafal kan tidak bisa baca. Di sana tidak ada mushaf, kamu nggak bisa nyari-nyari. Ya jadi ini sekaligus ijazah, makanya terus tradisi kiai kuno di antara yang dijazahkan disuruh hafal surat apa? Di antaranya surat apa? Terus kata Rasulullah SAW ketika cerita syafaatnya surat Tabarok, lawadittu annaha fi qalbi kulli insani min ummati. Saya suka sekali kalau semua umatku itu hafal surat apa? Tabarok. Itu yang apa alinea terakhir ya, garis ini yang ini di sini posisinya di sini. Sudah ketemu ya? Ya, yang lawadittu itu. Sudah ketemu Pak Rektor ya? Nah. Ya. Lawadittu annaha fi qalbi kulli insani min ummati. Saya suka sekali kalau semua umatku itu hafal surat apa? Tabarok.
Nah, terus yang terakhir, baris ketiga dari yang terakhir kata Rasulullah, Iqra tabarak alladzi biyadihil mulk wa 'allimha ahlak wa jami'a waladik wa sibyana baitik wa jiranik fa innaha al-munjiyah wal mujadilah tujadil au tukhasim yaumal qiyamah inda rabbiha liqariha. Ya, hafalkan, ajarkan surat tabarak karena itu yang akan menjadi lawyer Anda di depan malaikat mungkar. Mau semua malaikat dibuantah terus ana orang iso nyafaati protes. Gampangane sampeyan surat tabarak ngomong ngene lah. Malaikat, ojo ngamuk sing ngapal aku. Kon ngapal lo malah repot. Itu kan ada guru tauhid yang ngajar tauhid di Madin. Kan ditanya malaikat, "Marabbuka wa man nabiyuka?" sak terusin. Saya ini guru Madin, kamu tidak pernah ngajar, tanya yang biasa ngajar katanya. Wah, repot kena wali itu. Ya, jadi cerita-cerita mungkar nakir tanya formal itu sebetulnya tidak semuanya. Ada orang-orang yang enggak ditanya karena sudah hafal surat apa? Tabarak. Makanya Nabi nyifati tabarak al-munjiyah yang menyelamatkan, al-mujadilah yang bela-bela kamu dan selalu bela sampai kamu selamat dari siksa. Terus qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diulang lagi, lawadit tu yaktine seneng sapa ingsun anna ing sak temene surat tabarak iku fi qalbi kulli muslimin fi qalbi kulli insanin ing dalem atine saben-saben manusa min ummati saking umat manusia. Ya, ini bentuk penghormatan kula teng Habib Ali, Habib Husain, Habib Qures dan ten keluarga mriki. Jadi ini orisinal, ini mudawan. Hanya mudawan itu satu sanad yang dibukukan. Ini yang pertama tadi di kitab Bukhari, syarah dari kitab Fathul Bari, yang ini dari kitab Tafsir Ibnu Katsir. Jadi sampeyan ora usah takok dhaif ta ora. Wah, aneh-aneh. Ora melok sinau takok. Ya mun ngoten niki ngurusi tiang-tiang sing suladep niki monggo 2 kali.